Nah, ini kejutan dari Presiden Joko Widodo di akhir masa kepemimpinan Anies Baswedan. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, justru ekonomi meroket. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini dari cnbcindonesia.com, yaitu ekonomi Republik Indonesia salib Cina dan Amerika. Di 3 bulan, Anies Baswedan tidak menjabat sebagai gubernur, justru ekonomi meroket. Ini sungguh berita yang sangat bagus sekali ya. Ya, kemungkinan Pak Rizal Ramli dan bahkan juga Said Didu kemungkinan pasti kaget ya. Bisa jadi kaget karena sering mengkritik terus. Pak Rizal Ramli juga sibuk nyapres ya. Terlalu sibuk nyapres, akhirnya tidak tahu kalau ekonomi Indonesia sukses menyalip Cina dan bahkan Amerika. Nah, ini dari Marquez 93, mohon perhatiannya. Lapor Pak RR dan Pak Said Didu, jangan stroke ya. Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil tumbuh tinggi di tengah suramnya ekonomi global. Bahkan diperkirakan akan bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat dan juga Cina. Nah, dari berita ini jelaslah Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil tumbuh tinggi, yaitu diperkirakan bahkan bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat dan bahkan Cina. Dalam laporan IMF yang dikutip dari CNBC, ekonomi Indonesia melesat 5,3% pada tahun 2022. Sementara itu Amerika Serikat AS hanya mampu merealisasikan pertumbuhan 2,3% atau lebih rendah dari 2021 yang sebesar 5,7%. Cina yang jatuh dari sebelumnya tumbuh 8,1% menjadi 3,3%. Maka dari itu bisa disimpulkan ekonomi Indonesia lebih mantap lah dibandingkan Amerika karena melihat pertumbuhan ekonominya yaitu Indonesia 5,3%, sangat mantap sekali. Nah, kemarin ekspor impor Indonesia juga mengalami surplus. Jadi ya menurut saya kalau Presiden Joko Widodo gagal memimpin negara, ekonomi Indonesia merosot, ekonomi hancur-hancuran, menurut saya sih salah besar. Karena Indonesia di kepemimpinan Presiden Joko Widodo malah meningkat drastis. Ya karena apa? Karena pembangunan yang dikebut oleh Presiden Joko Widodo. Mulai jalan tol, semua sarana prasarana yang mendukung investasi masuk ke Indonesia digenjot habis oleh Presiden Joko Widodo. Makanya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ekonomi Indonesia merangkak naik. Bahkan diprediksi tahun 2045 Indonesia akan masuk 3 besar ekonomi terkuat di dunia. Ini harus diapresiasi. Makanya Pak Rizal Ramli jangan sibuk nyapres-nyapres lah, tetapi juga kalau bisa membaca berita-berita yang positif. Kalau misalkan Pak Rizal Ramli menjadi presiden, ya ini bisa menginspirasi lah. Bagaimana caranya Presiden Joko Widodo menaikkan ekonominya di tengah ekonomi sulit ini. Nah, dari pengamat ekonomi, kenapa Indonesia ekonominya bisa stabil bahkan jauh dari resesi? Nah, karena kebijakan Presiden Joko Widodo dan para menterinya yaitu menanggulangi pandemi dengan cepat dan juga tepat. Makanya di saat ekonomi lainnya ambruk, Indonesia justru mencuri start untuk melangkah maju ke depan. Nah, itu salah satu cerdiknya Presiden Joko Widodo dan seluruh para menteri-menterinya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara berhasil tumbuh tinggi di tengah suramnya ekonomi global. Bahkan diperkirakan akan bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat dan bahkan Cina. Dalam laporan Dana Moneter Internasional IMF yang dikutip CNBC Indonesia pada Rabu 27 Juli 2022, ekonomi Indonesia akan melesat 5,3% pada tahun 2022. Meskipun sedikit lebih rendah dari perkiraan awal, namun masih lebih tinggi dari 2021 yang mencapai 3,7%. Sementara itu, Amerika Serikat hanya mampu merealisasikan pertumbuhan 2,3% atau lebih rendah dari 2021 yang sebesar 5,7%. Cina yang jatuh dari sebelumnya tumbuh 8,1% menjadi 3,3%.
Sebelumnya, Direktur Pelaksana Dana Moneter IMF, Kristina Georgieva, mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjauhkan Indonesia dari resesi, antara lain penanganan pandemi ini yang tepat dan mencegah penurunan ekonomi yang terlalu dalam. Saat COVID di sini, Indonesia berhasil mencegah penurunan output ekonomi yang signifikan, tidak sedalam di banyak tempat, kata Georgieva saat berada di Jakarta beberapa waktu lalu. Meski menghadapi kejutan, yakni efek perang Rusia dan Ukraina, Georgieva mengatakan Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang positif, di mana ia yakin akan terus meningkat dengan baik. Indonesia menghadapi kejutan kedua dalam perang di Ukraina dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dengan inflasi 4%, dan dengan anggaran yang sangat baik dan mampu memberikan dukungan, terutama kepada penduduk yang rentan, katanya. Angka ini sendiri menurut Georgieva suatu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, sehingga ia merasa bangga dengan pencapaian Indonesia tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan sangat penting bagi kebijakan fiskal Indonesia untuk tetap fokus dalam memberikan bantuan dengan sasaran yang tepat. Ia mengatakan pemerintah harus fokus kepada mereka yang sangat membutuhkan, bukan memberikan subsidi kepada semua orang, termasuk masyarakat kaya. Mengapa? Karena jika kebijakan fiskal menghabiskan terlalu banyak, itu bisa meledakkan inflasi, tambahnya. Ia juga menilai kebijakan Indonesia dalam melakukan burden sharing melalui kerjasama antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Selama krisis COVID, Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia memberikan beberapa dukungan moneter, bekerja sama dengan pemerintah dengan keputusan untuk menghadapinya pada akhir 2022, dan kami sangat menyarankan agar keputusan ini dihormati, sekali lagi untuk melindungi ekonomi dari goncangan di dunia. Bahkan juga diketahui pada waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama stabil dan bahkan di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Beberapa negara ekonomi RI tumbuh di Q1 hampir sama dengan kuartal keempat 2021, yakni 5,01%. Tingkat pertumbuhan tersebut di atas pertumbuhan Cina yang sebesar 4,8%, Singapura 3,4%, dan Korea 3,07%. Kita hanya di bawah Vietnam yang 5,03%, Amerika Serikat sendiri 4,29%, dan Jerman 4,0%. Ungkap Airlangga dalam keterangan pers bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju di kantor Presiden pada Senin 9 Mei yang lalu. Ia juga mengatakan angka pertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Menurut Airlangga, kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tercermin dengan tingginya penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Dari survei pasar tenaga kerja pada Februari, Airlangga menyebut jumlah anggaran Angkatan Kerja Republik Indonesia sebesar 4,2 juta orang, sementara total tambahan orang yang bekerja sebesar 4,56 juta orang. Jadi hampir seluruh yang masuk lapangan kerja bisa diserap. Pekerja penuh waktu yaitu 88,42 juta orang atau naik 4,28 juta orang, ungkapnya. Airlangga lebih lanjut mengatakan bahwa jumlah pekerja paruh waktu juga meningkat menjadi 36,54 juta atau bertambah 1 juta orang, dan yang setengah menganggur menurun menjadi 10,65 atau turun 770.000 orang, katanya.